Tahu nggak siapa gue? Jangan main-main. Gue aja udah ngebet gini, lo masih takut? Lo masih kecil. Berdiri. Kecil apa enggak? Dicoba dulu baru tahu. Kartu hitamnya mana? Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah dapat, syukurin aja. Masa buat ongkos pulang nggak disisain? Lo untung banget. Yang Wei, hancurin semua rekaman. Dari Hotel Imperial semalam. Siap, langsung dikerjain. Terus, soal rencana grup singa investasi ke keluarga Ju. Gimana persiapannya? Sudah diatur, tapi bos, sampai kapan lo mau bantu Ju keluarga? Memberesin masalah mereka? Kalau aja kemarin bukan karena Ju Suehai di luar sana sembarangan nyakitin orang, ngapain lo harus bikin dia bersin? Dan jadi korban skema orang? Ini terakhir kali gue bantu keluarga Ju. Anggap aja buat nenek. 148.500. Selidiki sampai tuntas. Cewek kecil yang berani ini siapa sih? Siap. Bebek aja harganya 400, ini lebih murah 250 daripada bebek. Bos, waktu ngehancurin data rekaman Hotel Imperial, ada kendala, beberapa orang susah dihadang. Lagi ngelacak alamat IP kita. Sudah beres. Cepat, hacker lagi serang kita. Kepala keluarga, bawahan tidak mampu, udah pakai orang dari Hackers Empire. Tetap belum bisa lacak info Nona tadi malam. Menarik. Malah berani ngumpet. Ayah, jangan marah, nanti sakit. Siapa lo? Pertama ketemu, gue Ju Yao. Putri kandung ayah, putri sejati keluarga Ju. Jusia, gue terlahir kembali di hidup ini. Gue akan ambil kembali semua yang punya gue. Pertama ketemu, gue Ju Yao, putri kandung ayah, putri sejati keluarga Ju. Bukti. Nggak percaya, lo bisa cek sendiri. Di hidup sebelumnya, lo kan jelas-jelas reputasinya jelek, malas belajar. Cuma ngandelin status putri Ju buat hidup mewah. Aku malah dikejar-kejar utang dan mati muda. Di hidup ini, aku mau lihat kalau kamu enggak punya status ini lagi. Bakal jatuh seberapa parah. Dari kecil kamu memang bandel, berantem dan tawuran udah jadi makanan sehari-hari. Harusnya dari dulu aku curiga, kamu bukan anak kandungku. Kebetulan banget. Aku juga rasa kamu nggak pantas jadi bapakku. Kamu,
Kalian berdua, buang semua barangnya dari rumah. Mulai hari ini, satu-satunya anak perempuan besar keluarga Ju adalah Yao Yao. Siap, Tuan. Barang-barangku, kamu belum ada hak untuk menyentuhnya. Tuan, hari ini juga biar dia tahu, tanpa keluarga Ju, dia itu bukan apa-apa. Kamu si penipu, masih berlagak seperti nona besar. Kamu itu apa? Berani-beraninya lompat-lompat di depanku. Kakak, kok bisa sih perlakukan orang seperti ini? Kamu udah merebut status putri asli keluarga Ju. Nikmatin kebahagiaan 20 tahun, masih belum puas? Kamu salah omong. Tanpa aku, keluarga Ju itu apa? Kamu nggak tahu diri. Keluarga Ju bisa seperti sekarang. Bisa berdiri tegak di Jiangcheng berkat usahaku selama ini. Kamu nggak ngerti apa-apa, berani bicara senaknya di sini. Pap, Berkibar lagi. PAP, jangan marah. Kakak belum pernah merasakan susah. Jadi enggak tahu perjuangan papa selama ini. Memang anakku Yao Yao yang paling perhatian. Harusnya dari dulu aku jemput kamu pulang. Hei orang. Usir dia keluar. Kayaknya, keluarga Ju sudah nggak bisa ditinggali lagi. Jusya. Inilah akibatnya kamu merebut identitasku. Berhenti. Aku lihat siapa yang berani sentuh cucuku. Nenek, Ma, kamu tahu enggak? Yao Yai itu cucu kandungmu yang sebenarnya. Nenek. Sia-sia, tenang, di keluarga ini. Selama nenek masih ada, kamu selalu punya tempat. nenek, selama nenek di sini, aku nggak pergi. Bagus. Nenek, aku tahu kamu suka dia. Tapi penderitaanku lebih dari 20 tahun setelah identitasku dicuri. Pernahkah kamu merasa sedikit pun sedih? Iriao, apa yang terjadi? Jusya, darah lebih kental dari air. Lihat saja bagaimana kamu bisa melawanku. Yao Yao, penderitaanmu sebelumnya. Keluarga Ju pasti akan memberimu kompensasi. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Sia-Sia. Di luar, Sia-Sia adalah kakakmu. Kamu menjadi? Tapi, Ini sudah diputuskan, kecuali kamu tidak mengakuiku sebagai ibumu. Ayah, sudahlah. Kita dengar nenek, Sia-Sia, ikut nenek. Bicara sebentar dengan nenek. Tidak usah buru-buru, aku pasti akan merebut semuanya selangkah demi selangkah. Yu Yao, hari ini kamu diperlakukan tidak adil. Aduh. Kartu ini berisi 1 juta, ambil untuk uang jajanmu. Terima kasih, ayah. Selama ada ayah, aku tidak merasa tidak adil. Kamu memang anak yang baik. Tenang, 7 hari lagi. Adalah ulang tahunmu yang ke-20. Saat itu, aku akan menggunakan pesta ulang tahunmu untuk mengumumkan ke dunia bahwa kamulah putri sejati keluarga Ju. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, Jusya di sekolah. Secara tidak sengaja membantu ketua grup Singhe. Di pesta ulang tahun, membawa investasi besar untuk keluarga Ju. Dan tunangan Jusya yang asli juga ada di sekolah. Dia adalah anggota keluarga Xie. Aku harus mencari kesempatan untuk mendekatinya. Ayah, dengar-dengar kakak adalah mahasiswa Universitas Jiangcheng. Aku sangat iri. Hanya saja tidak tahu apakah aku pantas masuk universitas. Hanya Universitas Jiangcheng. Hitriku Zhu Shuahai. Bagaimana bisa tidak pantas? Sebelumnya ayah lupa hal ini, mulai besok. Kamu akan bersekolah bersama Jusya. Baik. Jusya, segalanya milikmu. Segera akan menjadi milikku. Bos, keluarga Ju baru saja mengakui seorang putri.
langsung ingin mengusirmu. Menurutku Ju Suihai ini tidak tahu diri. Bagaimana kalau langsung saja buka kartu. Tunjukkan identitasmu. Pukul wajahnya dengan keras. Tidak bisa. Setidaknya sekarang tidak bisa. Ah, kenapa bos? Karena aku sudah berjanji pada ibuku. Sia-sia. Ibu tahu kamu punya bakat luar biasa, tapi pohon yang menonjol di hutan pasti akan ditebang angin. Ibu nanti tidak bisa melindungimu lagi. Ibu, aku tidak mau dengar. Aku ingin kamu hidup, kumohon. Dengarkan ibu. Aku ingin kamu menuruti permintaan terakhir ibu. Kalau kamu sembuh, aku akan menuruti semua permintaanmu. Kamu harus berjanji padaku sebelum usia 20 tahun, sembunyikan kehebatanmu. Baru bisa melindungi diri sendiri. Setelah 20 tahun. Ibu sudah menyiapkan rencana lain untukmu. Ibu, tidak boleh. Aku harus cari cara biar keluarga Ju tahu betapa pentingnya si sulung. Besok aku akan cari orang dari Singhe untuk pergi ke sekolah si sulung. Apa? Menderita selama 20 tahun di luar. Baru ditemukan keluarga Ju. Kasihan sekali kamu. Tak disangka, drama putri palsu dan asli ternyata ada di sekitar kita. Ada orang yang benar-benar tak tahu malu. Putri asli kembali, masih berani nempel di keluarga Ju. Benar-benar. Sia-sia. Aku belikan kue favoritmu. Tuan Xie, kamu belum tahu kan? Yao Yao adalah putri asli keluarga Xie. Tunanganmu itu palsu. Lihat dia, tidak lihat diri sendiri seperti apa. Jelek banget. Si kecil yang suka berontak, ternyata di sini. Engkau. Sia-sia, cepat katakan ini tidak benar. Ini Xiezi. Kalau bisa masuk keluarga Xie, berarti masuk ke dunia bangsawan sejati. Xiezi, aku tahu kamu suka kakak. Aku tidak akan merebutnya. Tak tahu malu, Jusia. Cepat pergi kalau tahu diri. Kamu tidak pantas untuk Tuan Xie. Jangan bicara seperti itu tentang kakak. Ayah kandungnya tidak diketahui. Itu bukan salahnya. Ternyata dia manis juga. Jusia, wajahku. Kamu harus bersyukur aku tidak melempar ke lehermu. Memang pantas disebut si kecil pemberontak. Jusia, bagaimana bisa kamu memukul teman sekelas? Jusia, aku bicara padamu. Tidak dengar ya? Aku kenal dekat denganmu. Kamu. Kakak, meskipun kamu marah, tidak boleh melampiaskan ke Tuan Xie. Dia kan, cenengganmu. Kamu begini, bukan sengaja membuatnya malu di depan umum. Jusia, jangan kau kurang ajar. Aku sudah terlalu baik padamu. Dulu kau pura-pura saja, tapi sekarang semua orang tahu kau hanya putri palsu. Masih saja pura-pura di depanku? Benar, berterima kasihlah pada Xie Xiao yang baik hati sudah membawamu kue. Kau harus bersyukur. Bersyukur? Bagaimana caranya? Gampang, ambil kue di lantai itu dan makanlah. Hari ini kita anggap selesai. Kakak bantu ambilkan, tidak kotor. Xie Xiao baik hati, tidak mempermasalahkanmu. Jangan sia-siakan niat baiknya. Ayo makan, kakak. Yu Yao. Kau jauh lebih mengerti dibanding dia. Jusia, tunanganmu juga biasa saja. Aku tinggal kait jari bisa merebutnya. Embel, kokak. Cepat makan. Hanya makan kue saja. Makan, cepat makan. Dia tidak akan benar-benar makan, kan? Cepat makan. Sungguh tak tahu malu. Makanlah.
Kenapa dia berani sekali? Suka makan sampah? Makan lebih banyak. Enak tidak? Kau gila. Jus ya kau. Sampah. Baru tidur mau bunuh suami? Kau profesor di kampus? Aku juga. Dosen keuanganmu semester ini. Lalu apa maumu? Dasar tidak tahu terima kasih, habis tidur langsung kabur. Kau tidak mau bertanggung jawab? Aku sudah bayar. Maksudmu 148,5? Sudah tidur juga, kau tidak rugi. Apa maumu sebenarnya? Aku ingin. Katakan cepat. Kau kurang ajar. Dibandingkan denganmu, aku masih kalah. Kau. Sudah marah? Jusia si manis itu. Dia berani memperlakukan kami seperti ini. Aku harus menghabisinya. Kakak dia dilindungi nenek. Bahkan jika aku terus dibully, dia akan baik-baik saja. Paman kecilku adalah Xie Wang. Kepala keluarga Xie, keluarga paling berpengaruh di ibu kota. Kalau hal ini sampai diketahui paman kecilku, tidak ada yang bisa melindunginya. Lihat. Di depan itu kakak bukan? Aku heran kenapa dia bersikap begitu kasar padamu. Ternyata diam-diam selingkuh di belakangmu. Paman. Kenapa punggung orang itu mirip sekali dengan paman kecilku? Tidak mungkin. Paman kecilku statusnya sangat mulia dan tidak dekat dengan wanita. Mana mungkin dia mau membujuk seorang wanita? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Siapa ini? Sederhana, setuju jadi pacarku selama sebulan. Baru pertimbangkan mau bertanggung jawab padaku atau tidak. Tidak bisa. Nah kecil, kau tidak ingin perbuatanmu memaksa tidur dengan gurumu. Diketahui keluargamu kan? Aku yang salah. Aku harus tahan. Baik, aku setuju. Tapi soal ini, kau harus jaga rahasia. Ini kan sekolah, jangan dekat-dekat. Dasar dingin tak berperasaan, habis manis sepah dibuang. Kukira dia begitu suci. Setelah tahu statusnya, langsung merayu profesor di sekolah. Profesor kan punya etika, belum tentu tertarik sama kakak. Mungkin, itu cuma satpam sekolah. Hahaha, bener juga. Perempuan murahan begini. Pantas saja tidak cocok denganku. Aku akan bilang ke paman kecilku untuk membatalkan pertunanganku dengannya dan menundingkan pertunangan. Denganmu. Kakak Zi, jahat banget sih. Cepat pergi sana. Hari ini di kehidupan sebelumnya adalah hari Jusia bertemu dengan Direktur Utama Xinghe. Aku tidak boleh kehilangan jejak. Ini dia Direktur Utama Grup Xinghe. Bos, tenang saya. Bapak-bapak, ada yang bisa saya bantu? Silakan sampaikan pada saya. Saya sedang lapor kerja pada bos dengan baik-baik. Apa maunya cewek ini tiba-tiba datang? Kesempatan mendorong grup Xinghe berinvestasi di keluarga Ju adalah milikku. Tidak apa dia tidak sopan, tapi saya ini paling suka menolong orang.
Dari mana datangnya orang, tidak punya perasaan sama sekali. Sudahlah. Juga tidak bisa membocorkan identitas bos. Asal jawab saja deh. Aku tadi sedang bertanya jalan. Hei teman, boleh tanya? Perpustakaannya di mana ya? Aku baru pindah sekolah hari ini, mana aku tahu. Oh di sini, ikut aku. Ayah, tadi di sekolah aku kebetulan membantu orang penting. Dia tersentuh dan bilang mau bantu keluarga kita. Yao Yao. Dengar-dengar saja. Mana ada rezeki jatuh dari langit? Hello? Apa? Katamu grup Shinge. Mau investasi di perusahaanku? Hahaha. Putriku sayang, kamu benar-benar pembawa keberuntungan. Orang yang kubantu ternyata direktur grup Singhi. Keberadaanmu membawa berkah bagi kita semua. Hahaha. Syukur bisa membantu ayah. Kamu memang anak baik. Istirahatlah, besok adalah hari perkenalan resmimu di Jiangcheng. Benar, ini juga saatnya aku menyiapkan hadiah pertama untuk Jusia. Selamat ya, Bos Ju. Abai Kenjia, kita lanjut bicara. Kalau begitu, Bos Ju, kami tidak mengganggu. Hari ini walau pesta ulang tahunmu, tapi juga hari perkenalan adikmu. Kembali ke keluarga Ju. Baik-baik saja, jangan cari masalah, paham? Kamu memang manis, tapi tak semenarik adikmu. Sudah lama mendengarkan? Rupanya keadaan si kecil begitu buruk. Jika kau kasihan padaku, tak usah. Aku hanya kasihan pada Ju Suihai. Salah mengira mutiara sebagai kaca. Belakangan, gadis kecilku. Kemampuannya tak terduga. Bahkan lagu pianonya sekelas pertunjukan. Pandai sekali menghibur. Hanya untukmu. Buka dan lihat, suka tidak? Selera bagus. Sangat cocok untukmu. Sia-sia, cepat ke lantai 1. Lihat hadiah dari nenek dan tamu untukmu. Baik, aku mengerti. Sampai jumpa di bawah. Nenek mana? Nona, nenek pergi ambil hadiah untukmu. Dia juga berpesan padaku untuk memberitahumu. Ini bukan jepit rambut berlian baru dari merek S? Satu saja bernilai jutaan, dan baru dirilis hari ini. Bagaimana Jusia bisa memilikinya? Jangan-jangan ada orang yang memberikan hadiah untuk Yao Yao, lalu dia membukanya? Ini adalah barang yang diberikan orang lain kepadaku. Tidak ada hubungannya dengan Ju Yao. Kakak. Hadiah dari tamu hari ini semuanya untuk putri sejati keluarga Ju. Jepit rambut ini sangat berharga, lebih baik kamu kembalikan padaku. Sakit. Lepaskan. Jika kamu berani menyentuh barangku lagi, lain kali bukan hanya sakit yang kamu rasakan. Sesederhana ini. Jusia, apa yang kamu lakukan? Ayah, kakak merebut hadiahku dan melukaiku. Bos Ju, ini pasti. Putri kandung Anda, sungguh cantik seperti bunga. Nanti aku urus kamu. Semua,
Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah putri kecil saya yang baru ditemukan. Yao Yao, siapa? Paman dan bibimu. Halo, Paman dan Bibi. Kakak, jangan buru-buru pergi. Meskipun kamu bukan putri sejati. Tapi kamu harus tahu sopan santun, seharusnya menyapa. Para senior. Tidak tahu malu. Putri sejati sudah kembali, masih saja bertahan di keluarga Ju. Dengan maksud apa? Nenek di rumah suka, jadi dibiarkan tinggal untuk hiburan. Tidak seperti Yao Yao kita. Baru datang sudah membawa investasi dari grup Singhe untuk keluarga Ju. Dia yang menariknya? Bukan Yao Yao, lalu siapa? Camel? Benar. Ketua grup Singhe tiba. Tidak salah, ini adalah orang tua yang saya bantu di sekolah hari itu. Wah, Bos Lu. Hahaha. Anda punya putri yang hebat. Dengar hari ini adalah ulang tahun putri Anda. Saya sengaja membawa kontrak investasi senilai miliaran dari grup Singhe untuk keluarga Ju. Wah, Bos Lu, Anda terlalu baik. Ini hanya pesta ulang tahun kecil putri saya. Anda masih datang sendiri. Astaga. Bos Lu dari grup Singhe. Sulit ditemui, tapi demi putri keluarga Ju. Dia datang sendiri. Dan langsung memberikan kontrak investasi miliaran. Keluarga Ju pasti akan melesat. Tidak ada cara lain. Siapa yang menyuruh Bos Ju punya putri hebat? Sungguh membuat iri. Apa persiapanku kurang meriah? Bos terlihat tidak senang. Ini juga berkat jasa putri keluarga Ju, tanpanya masih tidak bisa menyelesaikan kontrak ini, benar-benar. Aku paling suka Yao Yao biasanya. Yao Yao. Sekarang percayakan? Bos Lu dari grup Singhe. Dia datang untukku, lebih baik kamu tidak mencari perhatian. Agar tidak dipermalukan di depan umum, benar-benar memalukan sampai ke nenek. Memang si imut tidak bisa naik panggung. Kita semua satu keluarga, soal hari ini. Asalkan kamu minta maaf ke Yao Yao. Anggap saja ini tidak terjadi, selesai-selesai, kalian salah paham. Yang berbohong adalah dia. Kenapa aku harus minta maaf? Anak durhaka, kurang ajar. Bos Lu ada di sini, kamu bicara sembarangan. Dan memukul adikmu, mulai hari ini. Aku tidak punya anak seperti kamu. Baiklah. Mulai sekarang. Aku juga tidak punya ayah seperti kamu. Lu Ming. Robek kontrak itu untukku. Aduh, Bos Lu Yonghon. Bagaimana dengan Qiang Wei? Aku yang mengacaukannya. Bos sedang sangat marah, haruskah aku langsung membuka identitas? Identitas Bos? Kamu bilang kamu bisa apa? Sudah, kamu pulang dulu. Bos sudah bilang sebelumnya, tidak boleh membuka identitasnya. Bos Lu, kenapa tiba-tiba merobek kontrak? Kalau kami salah, Anda bisa bilang. Salahnya kalian terlalu bodoh. Baik-baiklah. Bos Lu. Aduh, semuanya hancur. Kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Di kehidupan sebelumnya, kerjasama keluarga Ju dan grup Singhe berjalan lancar. Benar-benar dunia tidak pasti, tidak menyangka kontrak keluarga Ju. Belum hangat, sudah membuat Bos Lu marah. Hanya saja aku merasa terlalu kebetulan. Bagaimana bisa begitu Jusia bicara? Bos Lu langsung merobek kontrak, seolah-olah Jusia adalah bosnya Bos Lu. Kayaknya kamu mabuk ya? Bos Lu siapa? Tidak mungkin. Jadi bawahan si gadis palsu, lebih baik bilang. Jusia membuat Bos Lu marah. Benar ayah, aku ingat, waktu itu di sekolah. Jusia bertemu Bos Lu. Waktu itu sudah sangat tidak sopan, hari ini. Bahkan benar-benar membuat Bos Lu marah, tidak heran. Bos Lu marah dan pergi. Kubunuh kau si pembawa sial. Jusue hai, ayah, apa yang ingin kau lakukan? Mulai hari ini, aku tak akan lagi mengharapkan apapun darimu. Dan tak akan lagi berkorban untuk keluarga Ju.
Apa yang kau lakukan? Kau ingin memukul anak sampai mati. Kalau membunuh tidak melanggar hukum, sungguh aku ingin membunuhnya, Ibu. Kau tahu tidak, hari ini dia menyinggung bos lu? Kontrak miliaran yang hampir kami dapatkan dari keluarga Ju, lenyap begitu saja. Bagaimana mungkin? Sia-sia selalu anak yang penurut. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Sia-sia, jelaskan baik-baik pada ayah. Luming benar. Kesalahannya adalah dia bodoh tapi tidak menyadarinya. Lihatlah dia, tak mau mengakui kesalahan. Kalau tidak percaya, Tanya saja semua orang di sini. Cucu Kasiyanggenmo. sudah berbuat apa? Bos Ju benar. Sangat disayangkan, keluarga Ju seharusnya bisa menjadi keluarga terkaya di Jiangcheng. Sia-sia pasti tidak sengaja, tidak mungkin. Nenek, kalau aku bilang investasi Luming di grup Xinghe, semua atas perintahku, apakah nenek percaya? Kakak, sudah begini keadaannya, meski nenek sangat menyayangimu. Kau tidak boleh berbohong seperti ini. Kau tidak berhak bicara di sini. Pergi jauh-jauh, atau aku tidak segan menamparmu lagi. Kau. Ayah, lihat dia. Sia-sia, ini memang salahmu. Minta maaf pada ayah, ya? Apa gunanya minta maaf sekarang? Dia sudah membuat masalah besar. Sampai kapan kau akan terus memanjakannya? Minta maaflah, sia-sia. Nenek, aku tidak salah. Keras kepala, pembohong. Orang sepertimu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan sehelai rambut Yao-Yao. Paman benar. Semua orang juga melihat, Jusia tidak bermoral. Tidak pantas menjadi tunanganku, Xiezi. Hari ini, aku akan membatalkan pertunangan di depan umum. Tidak, tidak bisa. Pertunangan keluarga Ju dan Xie. Itu sudah ditentukan oleh kakek kami dan kakek Xie. Sejak dulu. Kalau dibatalkan, pasti akan memengaruhi hubungan antara keluarga Xie dan Ju. Nenek, jangan lagi. Lagi pula aku juga tidak suka dia, Shizi. Jusia, berani sekali kau. Xie Shao adalah keponakan Wang Ye. Di Jiangcheng, pengaruhnya luar biasa. Tidak ada yang berani macam-macam. Kamu pura-pura apa? Kamu cuma putri palsu. Selain aku, kamu gak bakal nemuin yang lebih baik. Kakak Zi, apa kamu lupa sama kakak? Dia udah nemuin pengganti. Untung Yaya ngasih tahu aku. Jusia udah kehilangan status putri keluarga Ju. Dia udah ngedeketin satpam di sekolah. Kebetulan aku motret mereka. Jusia, dasar tidak tahu malu. Berapa kali lagi kamu mau mempermalukan keluarga Ju? Sekarang juga sujud minta maaf ke Xie Shao. Agar masalah ini gak sampai ke Wang Ye. Jusia, bilang gak suka aku, jangan-jangan suka. Sama satpam ini, mau dia jadi tunanganmu? WK. Iya, terus? Di hatiku, dia lebih baik darimu 10.000 kali. WK, dasar norak. Sok penting banget sih. Dia emang gak bakal suka kamu, soalnya tunangannya aku. Paman, Wang Ye. Dia Xie Wang. Kepala keluarga Xie, keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Wang Ye, aku gak salah dengarkan? Anda tunangan Jusia? Xiezi. Siapa yang ngajarin kamu gak hormat ke orang tua? Paman, bercanda ya? Gimana bisa paman suka sama Jusia? Wanita. Rendahan dan berkelakuan buruk kayak dia. Sujud. Paman, bisa bahas di rumah aja ga? Aku gak tahu dia wanita paman. Jangan bikin aku ulangin. Aturan keluarga Xie. Tidak hormat ke orang tua, tampar 30 kali,
lakukan sendiri. Puas? Kalau belum, kamu bisa hukum sendiri. Ada yang belain enak juga ya. Kali ini aku maafin karena pamanmu. Tapi lain kali kalau ganggu aku lagi. Gak cuma tamparan doang yang bakal kamu dapat. Waktu Bibi ngomong, harus jawab apa? Terima kasih nasihat Bibi. Suara kecil banget, gak makan ya? Bibi, aku ngerti. Boleh bangun. Kenapa Wange bisa tertarik pada Jusia? Apa aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya meski hidup kembali? Tidak. Aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Lagi-lagi memanfaatkanku, urusannya belum jelas. Kok tiba-tiba aku jadi bibi kecil keponakanmu? Soal waktu saja. Suksionok. Kapan kamu bersama Wang Ye? Tidak bilang-bilang sama ayah. Tuan Ju, kalau tidak salah ingat, kita baru saja memutuskan hubungan. Ah, itu kan hanya kata-kata emosi, hahaha. Tapi aku orangnya agak serius. Halo. Aku baru saja diusir dari rumah. Tidak punya tempat tinggal. Gadis kecil, mau ikut pulang denganku? Wan Jai, Apa yang Anda lakukan? Sia-sia masih sekolah. Kamu sekarang baru dekat dengan anak. Apa gunanya? Hari ini sia-sia sangat terluka karena kamu. Benar, Wange pasti belum tahu. Jusia di sekolah tidak serius belajar. Asal menyerang dari sini, aku tidak percaya Wange masih bisa menyukainya. Bos apa? Kamu jadi tunangan Wange Jiang Chen. Tenang. Bos, dengan apa aku harus tenang? Itu kan Xie Wang. Bukan hanya kepala keluarga terkaya di Jiangcheng, tapi juga orang terkaya si Cina. Katanya dia tidak suka wanita dan wajahnya jelek, bos. Bagaimana kamu bisa menaklukkannya? Sebenarnya dia tampan tidak? Sangat tampan. Sedang sibuk. Ya ampun, aku mendengar suara. Wangi yang hidup. Ditutup. Sekarang tidak sibuk. Mama Wang memotong buah, makan bersama. Nona Ju, kamu adalah wanita pertama yang dibawa pulang Wange. Sudah lama aku tidak melihat Wange sebahagia ini. Diam, kerja yang baik. Ini semua aku belajar dari dialog klasik drama pendek. Wange kok malah marah, susah sekali dilayani. Lagi pula sekarang baru jam 6. Wange sudah pakai baju mandi, jangan-jangan. Kalau mata Mama Wang kedutan, lebih baik cepat periksa ke rumah sakit. Wange benar-benar memiliki mata yang tajam. Aku sedang bersiap-siap ke rumah sakit. Kalau ada urusan, hari ini jangan cari aku ya. Dia sepertinya sama sekali tidak takut padamu, malah bercanda. Mama Wang bisa dibilang sudah melihatku tumbuh besar. Biasanya sangat tenang, hari ini tak kenapa jadi aneh. Mungkin karena terlalu suka dengan pasangan ini. Menurutmu, apakah pasangan yang dia suka itu nyata? Xie Wang, aku masih sangat menyukaimu. Tapi kalau kau mengkhianatiku di kemudian hari, aku akan membuatmu mati dengan sangat menyedihkan.
Bahkan mengancam pun masih terlihat lucu. Jangan anggap remeh. Gadis kecilku ini jelas bukan orang biasa. Tenang saja. Seumur hidupku, hanya kamu yang kumau. Aku antar kamu. Kamu tidak pergi ke perusahaan. Setelah bertemu dengan waktu itu, aku sudah menerima tawaran rektor Universitas Jiangcheng untuk menjadi profesor kehormatan. Oh, jadi waktu itu kamu bohong padaku. Aku kira kamu benar-benar sudah menjadi guru di Universitas Jiangcheng. Dalam perang, segala tipu muslihat diperbolehkan. Ayo makan, akhirnya kelas selesai, sudah tidak tahan. Keskibi ke toilet. Pinggangku sudah pegal duduk. Kalau ke kantin, bisa bantu belikan aku air minum? Kelas berikutnya adalah kimia farmasi. Jusia ini mau bolos lagi ya? Kakak sering bolos? Tentu saja, setahun kuliah. Aku belum pernah lihat dia masuk kelas ini. Bukan hanya kelas ini. Kamu pikir Jusia sudah masuk berapa kali kelas? Mungkin setahun tidak sampai 10 kali. Lupakan Jusia, siang ini sekolah akan mengadakan upacara pemberian beasiswa. Coba tebak, siapa saja tamu undangan kali ini? Siapa? Kamu misterius sekali. Upacara kali ini dihadiri banyak orang penting. Konon, tidak hanya ada pakar biologi. Lauyo akan hadir langsung. Tapi juga Raja Keuangan Dalam Negeri. Xie Wang akan memberikan penghargaan langsung. Astaga, begitu banyak orang penting, tidak terbayangkan. Kalau hari ini bisa diingat oleh mereka, masa depan pasti akan sangat cerah. Kesempatan datang, kakak baik. Hari ini adalah hari di mana kamu menjadi batu loncatanku untuk membawaku meraih kesuksesan. Wah, tampan sekali. Lihat itu. Itu dia Wang Ye. Lihat itu Lauyo. Katanya banyak mahasiswa S3 yang ingin menjadi muridnya. Kalau saja dia bisa menyukaiku hari ini. Aku tidak tertarik dengan Pak Yo. Tapi Wang Ye di sebelahnya, benar-benar tampan. Ya Tuhan, jendela mana yang Tuhan tutup untuknya? Kalau saja dia bisa jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Jangan bermimpi, jendela yang ditutup adalah jendela untuk menyukaimu. Jahat. Damn. Selanjutnya adalah upacara pemberian penghargaan, juara kelima. Siswa Lu Yanhui. Bukannya katanya. Tamu penghargaan tahun ini adalah Wang Ye? Bodoh sekali, mana mungkin Wang Ye memberikan penghargaan satu persatu. Dia pasti hanya akan memberikan penghargaan untuk juara pertama. Juara kedua, siswa Ju Yu Yao. Saatnya aku tampil gemilang di depan umum. Selanjutnya, sertifikat penghargaan untuk juara pertama akan diberikan oleh alumni kami. Presiden grup Xie Wang, secara langsung. Begitu Wang Ye selesai memberikan penghargaan, aku akan membongkar masalah Jusia yang sering bolos. Penghargaan Teng Fei kali ini, juara pertama adalah Jusia. Bagaimana mungkin dia, Jusia? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa juara pertama? Apa ada kecurangan? Tidak mungkin kan? Kalau bukan karena kamu yang memberikan penghargaan, aku tidak akan datang. Anak kecil, tidak menyangka kamu adalah juara kelas. Aku melapor. Jusia curang, dia sering bolos. Sama sekali tidak mungkin mendapatkan juara pertama. Dia sering bolos, sama sekali tidak mungkin juara pertama. Jangan bilang aku dan Jusia satu jurusan. Dia memang sering bolos. Benar, apa benar ada kecurangan dalam beasiswa? Pasti ada kecurangan. Ya, bagaimana mungkin orang seperti dia bisa juara pertama? Fitnah bisa dihukum. Wang Ye, aku bisa bertanggung jawab atas ucapanku. Kalau tidak percaya, tanya saja teman-teman lain. Jusia hampir tidak pernah masuk kelas. Semua orang tahu, tapi dia dapat beasiswa juara pertama. Kalau bukan curang, apa lagi? Iya, benar. Benar, bagaimana mungkin? Percayalah padaku. Aku bisa menyelesaikannya.
Kamu bilang aku menjiplak, apa buktimu? Masih perlu bukti apa lagi? Untuk dapat beasiswa juara pertama, harus juara pertama di semua mata pelajaran. Kamu bolos setiap hari, bagaimana bisa mengalahkan? Begitu banyak pesaing? Kamu bodoh, tapi tidak boleh melarang orang lain menjadi jenius. Kamu, semua teman yang memenangkan penghargaan, mana yang bukan jenius? Hanya dengan ucapanmu yang ringan ini, kamu bisa menyangkal kami? Semua kerja keras kami tidak terima. Ya, benar. Tayo keluarkan, tayo keluarkan, tayo keluarkan. Tayo keluarkan. Kepala sekolah Sang, pendidikan butuh keadilan dan kejujuran. Bagaimana bisa karena satu tikus busuk merusak seluruh panci bubur? Kakak, yang kami inginkan hanyalah keadilan. Jika kamu ingin membuktikan dirimu bersih, sangat mudah. Cukup minta kepala sekolah mengeluarkan catatan ujianmu. Maka kami akan diam. Kepala sekolah Sang. Saya pikir saran teman Ju ini sangat masuk akal. Kepala dinas, situasi teman ini berbeda. Apa bedanya? Hari ini, ada Pak Yo dan Wang Ye di sini. Jika kamu berani membuat skandal besar, posisimu sebagai kepala sekolah Akan berakhir. Kepala dinas. dalam daftar ujian, sama sekali tidak ada nama Jusia. Masih bilang tidak curang? Dia jelas curang. Tak disangka, Universitas Jiangcheng sudah busuk sampai segini. Seseorang yang tidak pernah ikut ujian, bisa dapat peringkat pertama. Bahkan dapat beasiswa, sungguh membuat kami kecewa. Hari ini, mesti saya dikeluarkan. Saya akan membongkar hal ini. Ja, bongkar. Wang Ye, kamu lihat, saya tidak memfitnah kakak. Dia sama sekali tidak pernah ikut ujian. Kamu percaya saya? Kapanpun, saya percaya kamu. Nenek, jika saya bilang investasi Luming di grup Xinghe, semua saya yang suruh. Nenek percaya? Sia-sia, ini memang salahmu. Minta maaf pada ayah, ya? Saya juga tidak akan mengecewakanmu. Saya memang tidak pernah ikut ujian. Apa? Benar atau tidak? Karena saya sama sekali tidak perlu ujian. Semua orang harus ikut ujian. Kenapa kamu bisa pengecualian? Wang Ye dan kepala sekolah jelas membantu wanita ini. Semua yang hadir, hanya Pak Yo yang tidak bisa menerima ketidakadilan. Pak Yo, Anda adalah ahli biologi terkemuka. Yo sudah lama mengagumi Anda. Apa Anda bisa menerima? Di bidang biologi kami, muncul orang yang moralnya begitu buruk. Aku memang tidak bisa mentolerir hal seperti ini terjadi. Jusia, selama kamu dikritik oleh Pak Yo, tidak akan ada universitas yang mau menerimamu. Jusia, kamu tamat. Tapi kawan Ju berbeda, dia tentu tidak perlu ikut ujian masuk universitas yang sepele ini. Apa? Pak Yo, apa maksudnya ini? Pak Yo, kenapa juga membelanya? Karena Kawan Jusia adalah ilmuwan utama di lembaga biologi Tiongkok kami. ini tidak mungkin. Tidak hanya itu, teman Jusia bahkan adalah profesor khusus di kampus kami, soal ujian pun dia yang buat. Ngapain lagi ikut ujian? Aku menyerah. Kita kan mahasiswa baru. Dia terlihat seperti berasal dari dimensi yang berbeda dengan kita. Sekarang aku mengakui, memang ada tembok antara jenius dan siswa berprestasi. Aku merasa tidak mampu. Nah, tidak mempermalukanmu kan? Anak kecilku ini benar-benar selalu mengejutkanku. Tidak mungkin. Di kehidupan sebelumnya, Jusia, jelas-jelas sampah. Di mana salahnya ya? Pak Yo, apa kamu karena hormat pada kakek Wang baru berbohong untuk melindungi Jusia? Ya, pasti begitu. Guru Yo adalah ilmuwan harta nasional. Mana mungkin berbohong karena hormat pada orang lain? Jangan mendekat, atau kami tidak segan-segan. Kawan Jiu adalah jenius di bidang biologi kami di usia muda. Telah menembus banyak hambatan teknologi. Ini adalah harta negara. Kamu menghinanya sama dengan menghina lembaga biologi Tiongkok kami.
Kejadian hari ini sudah kamu dengarkan? Orang yang memberi kabar baik. Sudah datang beberapa gelombang. Sudah kubilang sia-sia. Anak yang baik, tapi kamu tidak percaya. Baik-baik saja apa gunanya? Sekarang kan dia sudah kabur dari rumah dan memutus hubungan denganku. Lalu siapa yang kamu salahkan? Dua-duanya anak kandungmu. Kamu malah buat cerita putri palsu dan asli. Kamu juga tidak bisa menyalahkan sia-sia menjauh darimu. Kamu tahu apa? Jusia sama seperti ibunya, seharian. Cuma bisa cemberut dan menyembunyikan sesuatu. Kalau saja dia punya setengah kebaikan Yao Yao, aku tidak akan pusing seperti ini. Itu karena kamu tidak tahu menghargai. Keluarga yang baik. Kau jadikan berantakan seperti ini. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, yang jelas bagiku. Hanya sia-sia satu-satunya cucu kandung yang kau akui. Aku masih mau minum minuman manis. Baiklah, baiklah, besok kita minum lagi. Kemampuan minummu sangat rendah. Minum 2 gelas anggur buah saja sudah mabuk seperti ini. Siapa yang tega membiarkanmu minum di luar? Kamu bau minuman manis. Sia-sia yang baik. Kita harus tidur sekarang. Tidak mau. Aduh, susah sekali menghadapi kamu. Kok kamu? Tadi malam kamu minta ditemani tidur. Lupa ya? Kalau baju tidurku, kamu yang ganti? Emang siapa lagi? Lagi pula. Bagian mana dari kita yang belum saling lihat? Bajingan tak tahu malu. Ternyata setelah tidur langsung melupakan orang. Tadi malam sikapmu padaku tidak seperti ini. Aktif sekali mencium dan menggigit. Ah, Aku malah khawatir kamu tidak enak badan karena mabuk. Malah aku yang disalahin. aku memang tidak ingat mau apa. Perempuan brengsek. Hai, Bos, beberapa hari lalu si Tua Luming lagi-lagi bocor memberitahu Hailun. Kamu di Jiangcheng, Hailun sudah berangkat. Beberapa hari lagi, mau ketemu dia tidak? boleh juga ketemu, tapi suruh dia cari 2 murid lagi. Agar YG cepat berkembang, dan aku tidak bisa muncul langsung. Nona, ayo makan. Tuan, Nona sudah seharian tidak makan. Kamu pergi dulu. Baik. Kenapa? Kenapa semuanya berbeda dengan kehidupan sebelumnya? Kenapa? Ayah, Jui Yao, aku menjemputmu pulang. Bukan untuk menyia-nyiakan hidup seperti ini. Jika kamu bahkan tidak bisa menyanyi Jusia, Seorang putri palsu. Apa gunanya kami memiliki kamu di keluarga Ju? tidak, aku terlahir kembali. Meskipun banyak hal di luar kendali, masih banyak hal yang tidak akan berubah. Zhu Xiao, aku pasti bisa mengalahkanmu. Pasti bisa. Ayah, aku sudah mengerti. Kakak memang hebat.
Tapi aku juga tidak akan mempermalukanmu. Beberapa hari lagi, kepala desainer YG, Tuan Hailun, akan datang ke Jiangcheng untuk berkunjung. Aku yakin bisa membuat Tuan Hailun menerimaku sebagai murid. Kamu yakin? Sebagian besar bisnis keluarga Ju adalah desain pakaian. Jika kamu bisa mendapatkan perhatian Tuan Hailun dan bekerja sama dengan YG, keluarga kita pasti akan lebih maju lagi. Ayah, lihat saja nanti. Tidak menyangka, Tuan Hailun kali ini ternyata datang ke Jiangcheng untuk mencari murid. Aku harus tampil maksimal dalam kompetisi ini. Benar, kalau bisa menarik perhatian Tuan Hailun, masa depan di dunia desain pasti cerah. Entah dengan identitas apa bos akan menemuiku. Mungkin setelah aku berhasil menjadi murid, dia akan muncul untuk memberiku selamat. Liao, beberapa waktu lalu aku terlalu sibuk bekerja. Tidak sempat menemanimu. Hari ini kamu datang untuk kompetisi, aku pasti akan menyaksikanmu. Memenangkan juara pertama. Kakak Zi, jangan khawatir. Aku sangat percaya diri dengan kemampuanku sendiri. Peserta ini cukup percaya diri. Enter. Apakah bos akan menyukainya? Kamu datang untuk apa? Kakak, jangan datang ke tempat yang tidak seharusnya. Tempat ini hari ini adalah tempat Tuan Hailun mencari murid. Kalau kamu mengganggu Tuan Hailun, itu akan merusak rencana besar keluarga Ju. Tapi aku juga peserta lomba. Kamu? Jusia, aku sudah mengenalmu selama 20 tahun. Aku tidak pernah tahu kamu bisa mendesain. Kali ini kamu datang. Jangan sampai mempermalukan paman kecilku. Banyak bicara. Kalau memang punya kemampuan, buktikan di lapangan. Berani sekali, aku suka. Kompetisi dimulai. Guru Hailun, desainnya sudah selesai. Silakan lihat. Untungnya, di kehidupan sebelumnya aku tertarik dengan desain pakaian. Di kepalaku ada banyak karya klasik yang belum pernah dipublikasikan. Sebagian besar darinya dipuji oleh Tuan Hailun. Gaya yang berani tapi tetap matang, detail desainnya juga sangat bagus. Dan gaya ini, samar-samar terlihat seperti gaya bos. Jangan-jangan, peserta ini adalah bos? Karya ini sangat bagus, saya beri nilai sempurna. Percayalah, suatu hari nanti kamu pasti akan menjadi desainer yang sangat hebat. Memang anakku, luar biasa. Aku juga sudah selesai. Yao sudah mendapat pengakuan dari Master Hailun. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan naik ke panggung untuk mempermalukan diri. Kamu masih ingin merasakan tamparanmu yang terakhir? Mau tidak aku bantu hubungi paman kecilmu? Kamu. Jangan sok jagoan, tunggu saja sampai paman kecilku tidak menyukaimu lagi. Aku yang pertama akan menghajar kamu. Mau menghajarku? Lihat dulu apakah kamu mampu. Peserta. Di dalam ruang ujian dilarang berisik dan berkelahi. Kalau desainmu sudah selesai, tunjukkan padaku. Jusia. Aku pasti akan menginjakmu. Bagaimana bisa? Desain kalian berdua persis sama. Desain kalian berdua persis sama, ini tidak mungkin. Pasti salah satu dari kalian menjiplak. Desain ini aku jiplak dari
Karya Liu Huo, kepala desainer YG di kehidupan sebelumnya. Bagaimana bisa persis sama dengan Jusia? Jangan-jangan, Jusia adalah Liu Huo? Guru Hailun, aku yang lebih dulu mengumpulkan. Aku pasti tidak menjiplak. Bagus, akhirnya aku tahu kenapa kamu ikut kompetisi. Kamu mencuri karya Yao kami. Sungguh memalukan keluarga Ju. Bagaimana bisa? Jangan-jangan Ju Yao pernah melihat desainku? Aku tidak menjiplak. Yang menjiplak adalah dia. Sudahlah, meskipun dia Liu Huo. Hari ini aku akan membuatnya terbukti menjiplak. Bukti sudah ada di sini, masih berani membantah? Sungguh tidak tahu malu. Kakak, meskipun kamu sangat membenciku, kamu tidak bisa menuduhku menjiplak. Lagi pula, kamu bilang aku menjiplakmu, padahal aku yang lebih dulu mengumpulkan. Bagaimana bisa menjiplakmu? Baru pertama kali dengar ada yang menjiplak tapi lebih cepat dikumpulkan daripada yang asli. Apa kau anggap kami bodoh? Kandidat, jika kamu tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, aku jamin Dunia desain tidak akan menerimamu lagi. Aku kasih waktu 5 menit. Kamu pikirkan baik-baik. Waktu kumpul. Bos Liu Huo bilang akan ketemu aku hari ini. Desain ini mirip banget dengan gayanya, jangan-jangan dia ada di antara para kandidat? Bos Liu Huo, apa itu kamu? Di kehidupan sebelumnya, Liu Huo tidak pernah muncul publik. Aku tahu semua karya desainnya. Sudahlah. Mulai sekarang, akulah Liu Huo. Kau ketahuan, sebenarnya aku tidak ingin orang lain tahu identitasku. Dasar bodoh banget. Kenapa gaya bicaranya juga mirip banget sama bos? Sekarang untuk membuktikan bahwa aku bukan penjiplak, masih ada satu cara. Apa? Gambar desain ini sudah aku rancang 2 minggu lalu. Draft proses perancangannya masih tersimpan di HP-ku. Ju Yao, kalau kamu bilang bukan penjiplak, mana draft desainmu? Kami para desainer memang punya banyak draft. Selama proses kreatif, draft Nona Jusia tidak ada masalah. Kalau begitu, aku ingin tanya Nona Ju Yao. Di mana draft desainmu? Gimana nih? Mana ada draft desain? Siapa tahu desain ini? Bukan hasil antusiasmenya yang sengaja melihat Yao. Lalu dibuat-buat untuk menipu semua orang. Sebelumnya Yao dan Jusia Memang tinggal serumah, jadi mungkin saja. Apalagi, orang jenius belum tentu butuh draft. Betul. Aku gambar desain tanpa perlu draft. Masa dia bisa langsung jadi gambar desain sebagus ini? Luar biasa. Inilah bedanya orang jenius Dengan kita orang biasa. Tapi itu hanya klaim pribadimu. Kempeng, aku bisa langsung. Kasih lihat lebih banyak draft desain. Wah, Astaga, dia ternyata sehebat itu. sekarang percayakan? Genius. Kamu memang jenius dalam desain. Hei benar. Yao keluarga kami adalah Master Liu Huo. Pesanan di bawah 10 juta, keluarga Ju tidak terima. Desain ini, saat ini aku hanya punya ide kasar. Kenapa dia bisa menggambar hasil akhirnya? Jusia. Bahkan jika kamu benar-benar Liu Huo, tidak akan bisa mengalahkan aku yang sudah terlahir kembali, karena setiap karyamu, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum,
Aku bisa menggambarnya lebih dulu. Bos Liu Huo, kamu benar-benar hebat. Kakak, sekarang masih mau apa lagi? Konsep desainnya. Kenapa persis sama denganku? Dan sekarang bahkan jika aku menggunakan bukti bahwa aku adalah Liu Huo, akan dianggap aku yang Liu Huo ini menjiplak dia. Aku harus mencari cara untuk memecahkan situasi ini. Jusia, jangan terus melawan. Bukti sudah ada di depan mata. Aku sudah memberitahu paman kecilku tentang tindakan jiplakmu, Tebak. Setelah tahu kamu adalah penjiplak, apakah dia masih akan menyukaimu? Hahaha, humph. Mengakui adikmu hebat, sesulit itukah? Jusia, kamu sangat mengecewakanku. Penjiplak. Pergi dari dunia desain. Penjiplak. Pergi, penjiplak. Penjiplak. Di dunia ini, tidak akan ada dua daun yang persis sama. Juga tidak akan ada dua konsep kreatif yang sama persis, anggaplah. Ju Yuyao tidak tahu dengan cara apa mengetahui semua karyaku. Satu-satunya kesempatan untuk membalikan keadaan adalah yang belum diketahui. Penjiplak. Ju Yuyao, aku tidak tahu. Dengan cara apa kamu mencuri idemu? Tapi, jenius akan selalu menjadi jenius, seorang sampah. Tidak peduli seberapa misterius menyamar, tidak akan pernah menjadi jenius. Ju Yuyao, berani tantang aku lagi? Ju Yuyao, kamu berani tantang aku lagi? Kamu berani? Masih perlu apa lagi dibandingkan? Bukannya hasilnya sudah jelas? Yao Yao. Menurutku, Jusia masih belum cukup ditampar mukanya olehmu. lebih baik kau penuhi keinginannya, hahaha, biar dia benar-benar mengakui kekalahannya. Bagaimana? Bagus. Menurutku dia memang tidak akan menyerah sampai melihat Sungai Kuning, Liu Huo bos. Setuju saja, lagi pula dia tidak mungkin mengalahkanmu. Di kepalaku masih banyak desain yang dia buat di kehidupan sebelumnya. Seharusnya tidak masalah. Ayo kita adu. Tapi aku punya syarat. Katakan. Kau sudah berkali-kali menjiplak dan memfitnahku. Aku juga punya amarah. Kalau hari ini aku menang, aku mau kau minta maaf sambil berlutut di depan umum. Boleh, tapi aku minta ujian kali ini harus berupa ujian berjudul. Judulnya akan ditentukan oleh Hailun. Ada keberatan? Desain berjudul? Aku tidak bisa itu. Aku hanya menjiplak apa yang ada. Tidak boleh. Ternyata ketahuan juga. Tidak boleh? Kenapa? Bukannya kau bilang kau adalah Master Liu Huo? Pasti soal-soal ini bukan masalah bagimu. Lagi pula soalnya akan dibuat oleh Hailun. Kau juga tidak perlu khawatir akan ketidakadilan. Santai saya, Bos Liu Huo. Aku pasti adil, tidak akan membantu wanita ini. Kenapa? Apa kau tidak berani? Mana ada yang tidak berani? Aduh. Jangan panik, pasti ada beberapa desain dari kehidupan sebelumnya yang cocok dengan soal dari Hailun. Oh ya, tadi lihat kau hanya butuh beberapa menit untuk menggambar sebuah desain. Kalau begitu, soal yang dibuat Hailun kali ini, buat lebih banyak saja. Biarkan kami melihat kemampuan sebenarnya dari Master Liu Huo. Tidak boleh. Bagus sekali, aku juga ingin melihat kehebatan Bos Liu Huo. Tunggu, kenapa Jusia ini terlihat sangat percaya diri? Sementara Bos Liu Huo malah terlihat gugup. Jangan-jangan aku salah orang? Ahem. Kalau begitu, ujian dimulai. Silakan duduk. Judul hari ini adalah waktu, kehidupan, dan keabadian. Waktu, sepertinya Liu Huo punya desain terkait di kehidupan sebelumnya. Tapi dua yang lain.
Ah, sudahlah. Waktunya hampir habis, Master Liu Huo. Karya Anda sudah selesai? Aku sudah menyelesaikan satu. Luar biasa. Desain ini tidak hanya sempurna sesuai tema, tapi juga desainnya ini di seluruh dunia desain. Tidak ada yang bisa menyaingi. Gaya ini juga adalah gaya khas Master Liu Huo. Kenapa ada dua Master Liu Huo? Jangan buru-buru, lihat punya dia dulu. Jangan. Kenapa bisa begini? Desain kalian berdua. Untuk tema waktu ini, persis sama. Lihat lagi, di bawah masih ada dua. Ini tidak mungkin. Ini pasti bukan buatan satu orang. Lihatlah, ini adalah gambar Master Liu Huo. Level seperti ini mana mungkin Liu Huo? Keponakanku yang 3 tahun saja lebih baik. Jangan-jangan Juyo yang plagiat? Master Liu Huo, apa kamu tidak mau menjelaskan? Desain pertamaku selesai dengan baik. Hanya saja sekarang terlalu banyak orang, aku agak gugup. Jadi performaku buruk. Alasan ini terlalu mengada-ada. Meski performa buruk, beberapa karya seharusnya tidak beda jauh. Belum tentu, Genius pun bisa kehabisan inspirasi. Kalau Yaya tidak punya bakat, Lalu desain sebelumnya itu apa? Benar. Yao dalam waktu singkat bisa menggambar begitu banyak desain klasik. Dia hanya sedang tidak ada inspirasi. Ya, benar. Baik, kalau begitu coba jelaskan, kenapa? Pola pada rok di desainmu itu adalah namaku? Lihatlah, benar juga. Ini, Yao. Master Liu Huo. Coba jelaskan alur pikiranmu. Beruntung kamu setuju pertandingan ini, sampai aku bisa melihat detail ini. Ini semua kebetulan. Hanapu, konsep desain ini. Kamu sama sekali tidak tahu. Desain sebelumnya dan sekarang. Bukan dari orang yang sama. Sekarang kamu sadar, Bos Liu Huo, aku salah. Akhirnya kutemukan kau. Berhenti. Mengakui kesalahan itu satu hal. Jangan peluk istriku. kapan kau datang? Xiezi langsung datang setelah mengirim pesan. Dia juga membawa ahli analisis tulisan tangan dan detektif swasta. Hanya saja tak kusangka, anak kecil di rumahku begitu pintar. Bisa menyelesaikan krisis sendiri. Tenang, hal kecil seperti ini mana bisa mengalahkanku. Iya. Anak kecil di rumahku yang paling hebat, sering membuatku kaget. Tapi, masih berapa banyak kejutan yang belum ku ketahui? Tebak saja. Bos, lihatlah kau, bagaimana bisa setelah punya pria. Langsung lupa pada adikmu? Salah sendiri, siapa suruh tidak bisa mengenali orang. Semua salah wanita jahat itu, membawa desainmu untuk menipuku. Mulai hari ini, aku akan membuatnya dijauhi oleh seluruh dunia desain. Mengapa meski aku terlahir kembali, tetap tak bisa mengalahkannya? Anakmu itu penjiplak. Berani nama sebagai Master Liu. Kerjasama antara dua perusahaan kita dibatalkan mulai sekarang. Bagaimana bisa begini? Mungkinkah aku benar-benar salah? Berhenti. Adik ipar. Mulai hari ini, semua sahammu di keluarga Xie dicabut. Dan juga, kau tidak boleh lagi kembali ke rumah besar keluarga Xie. Jangan. Dasar kau sampah, aku sampai mengusir Jusia. Demiku. Tapi hasilnya, kau bahkan tak bisa menandingi satu jarinya. Apa yang kau lakukan? Bicara ya bicara. Ngapain memukul anak? Memukulnya saja sudah ringan, nama keluarga Ju sekarang hancur berantakan. Lebih baik dulu tak usah mengakui sampah ini.
Oh ya. Selain membandingkanku dengan Jusia, apakah benar tidak ada sedikit pun perasaan lain? Kalau kau lebih kuat dari Jusia, tentu kau anak kesayanganku. Tapi kalau kau sama sekali tak berguna, maka lebih baik Jusia. Ternyata, status sebagai putri sejati keluarga Ju tidak sebaik yang kukira. Ngapain bicara begitu pada anak? Keluarga yang rukun dan damai. Bukankah lebih baik? Berani kau mendorongku? Aku ini ibumu. Dasar kau orang tua. Jangan berbelit-belit lagi. Kamu cuma bisa ngomong-omong kosong. Nggak bisa bantu aku sedikit pun. Kamu. Kenapa sekarang kamu bisa berubah jadi seperti ini? Nenek, lenganmu kenapa? Nenek tidak sengaja jatuh dari lantai atas. Dulu waktu aku di keluarga Ju, nenek nggak pernah kenapa-kenapa. Kali ini mungkin ada alasan lain. Nenek, pindah tinggal sama aku yuk. Anak baik, di keluarga ini cuma kamu yang paling baik ke nenek. Cuma nenek sama ayahmu yang nggak bisa membanggakanmu. Nenek, ada apa? Kalau sekarang bilang ke Sia-Sia, Yao Yao adalah adik tiri saya. Sia-Sia pasti bakal lebih benci sama Suehai. Oh, nggak apa-apa, cuma nenek merasa bersalah sama kamu. Tapi kamu masih mau datang ke nenek. Nenek, di seluruh keluarga Ju, cuma kamu yang paling baik ke aku. Aku juga cuma peduli sama kamu. Kamu mau pindah tinggal sama aku nggak? Nggak usah. Sekarang kamu tinggal sama Wang Ye. Masa mau merepotkan orang lain demi nenek? Ini tabungan nenek. Kamu kan selalu tinggal di keluarga Xie. Nggak boleh terus-terusan pakai uang Wang Ye, ngerti? Iya, nenek. Aku pasti bakal cari uang yang cukup buat bawa nenek keluar dari keluarga Ju. Oak. Hey, saldo rekening aku masih berapa? Cukup buat beli villa di pusat kota Jiang? Aku lihat dulu. Ada kabar baik, mau dengar yang mana dulu? Jangan banyak omong. Kabar baiknya, kemarin lusa saldomu masih 500 juta. Jadi beli villa masih lebih dari cukup dong? Kabar buruknya, kemarin rugi di saham. Sisa. Nggak sampai 2 juta. Kok bisa rugi segitu banyak? Ini bukan pertama kalinya kamu rugi segini banyak. Aku udah bilang kamu itu lubang hitam investasi. Kamu tetap aja nggak percaya. Ya udah, bantu aku ambil orderan GA-nya dulu. Dia dapat untung 200 juta dulu. Ngerti? Aku bakal koordinasi sama pihak berwenang buat tangkap ikan besar ini. Yang terhormat Tuan Wei, lokasi transaksi dipilih di pusat kota. Kamu nggak takut ketahuan polisi? Kalau nyalimu sekecil namamu. Transaksi ini nggak perlu dilanjutin. Bagaimana bisa? Aku hanya lebih berhati-hati. Lagi pula, barang yang kita transaksikan kali ini tidak mudah dimasukkan. Barang sedikit ini, tidak kuhiraukan. Memang pantas disebut Tuan Wei, kekayaannya sangat melimpah. Ketulusanku ada di sini. Lain kali, mohon bos kalian juga menunjukkan ketulusannya. Aturan jalanan, bos kami paham. Lain kali. Bukankah sudah kubilang tidak perlu apa-apa? Pergi jauh-jauh. Tuan, tolong kaku. Masih ada trik apa lagi? Hah? Siapa berani berbuat onar di wilayahku? Bersekongkol dengan para penyelundup itu. Kamu juga bukan orang baik.
Bangsat, lain kali kutemui, kuhabisi nyawamu. Kakek Wang, kamu tidak apa-apa? Periksa lukanya. Kakek Wang, teknik pembunuhan ini. Sepertinya anggota baru organisasi malam gelap, hakim berwajah giok. Berani mengancamku. Perintahkan, tawarkan 1 miliar, buruh hakim berwajah giok. Siap. Bos, bagaimana kamu bisa bermusuhan dengan Taipan Keuangan Luar Negeri? Tuan Wei, dia menawarkan 1 miliar di malam gelap untuk memburumu. Bangsat sialan, lain kali ketemu, pasti kubunuh dia. Rambut masih basah sudah lari-lari. Ayo, biar ku keringkan rambutmu. Hari ini kamu terlihat kurang senang. Siapa yang membuat anak kesayanganku marah? Beritahu, akan kuberi pelajaran. Memang ada seseorang, dia adalah Siapa? Tuan Wei terlibat dengan kekuatan gelap. Pamanku mungkin tidak bisa melawan, tidak apa-apa. Bukan masalah besar, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Baik. Urusanmu tidak akan kucampuri. Ini, hadiah baru yang kupilihkan untukmu. Suka? Kamu akan selalu baik padaku seperti ini? Jika suatu hari aku berubah hati, nyawaku milikmu. Kalau begitu, aku benar-benar bisa mengambil nyawamu, loh. Aku tahu anak kesayanganku paling hebat. Tentu saja kamu bisa. Peluk. Bos, tim kita sudah menemukan lokasi pasti Wei. Sekarang kamu pergi membunuhnya? Tentu. Menggangguku, tidak mudah bagiku membiarkannya lolos. Tuan Wei itu bukan orang yang bisa diremehkan, bos. Hati-hati, jangan-jangan ini jebakan. Oh, benarkah? Sudah lama aku pertimbangkan. Kita begini saja. Tuan Wang, benar seperti yang Anda duga. Ada yang melacak alamat kita. Sudah kuarahkan mereka ke tempat yang kita siapkan. Ayo, bunuh hakim berwajah giok sekalian. Pulangnya bisa temani anak buahku makan malam. Mana orangnya? Hakim berwajah giok, lawan tuan kami, kamu masih hijau. Hari ini, kamu tidak bisa kabur. Cuma segini? Ayo serang bersama. Mau ledakan aku? Tidak semudah itu, Tuan Wei. Kalau kamu tidak segera keluar, asisten andalanmu akan hilang. Hakim berwajah giok memang tangguh, tapi hari ini, kamu jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Serang.
Sia-sia. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tak disangka, kamu ternyata Tuan Wei yang termasyur itu. Nama yang kupakai waktu merintis di Wall Street muda dulu. Hanya sedikit yang tahu di dalam negeri. Justru kamu, pembunuh bayangan peringkat 1, ternyata anak buahku. Masih ada berapa identitas yang tidak kuketahui? Cuma, sedikit identitas tidak layak disebutkan. Identitas lain tidak apa. Hanya, identitas berbahaya seperti ini lebih baik dihentikan. Aku takut kamu celaka. Aku kan lagi butuh uang. Di kartu ini ada 10 miliar. Ambil dulu. Besok aku suruh orang transfer saham keluarga Xie atas namamu. Benarkah? Sepertinya tidak baik. Tidak ada yang tidak baik, punyaku ya punyamu. Tuan Wang seperti ini, mau memberikan seluruh hartanya. Bagus. Qiang Wei, beritahu. Kedepannya Tuan Wei adalah orangku. Siapa lawan Tuan Wei? Berarti lawan aku, hakim berwajah giok. Bukan bos, ada apa ini? Bukannya kalian berdua sudah geden? Jangan ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Ngomong-ngomong, aku belum tanya, kenapa kemarin kamu bersama orang-orang itu? Nona Ju, itu tugas yang diberikan atasan kepada Wang Ye untuk memanfaatkannya. Menjebak orang di balik sindikat penyelundupan. Kalau begitu, apa aku sudah merusak rencanamu? Tidak apa-apa. Orang-orangku sudah menangkap mereka dengan cara lain. Tapi kamu, jangan lagi melakukan hal berbahaya seperti ini. Selesai. Kalau tidak bisa jadi pembunuh, aku bisa jadi penyanyi. Tetap bisa dapat penghasilan jutaan. Astaga, apa yang aku lihat? Qiu rilis lagu baru. Mama tanya kenapa aku dengar lagu sambil berlutut. Ku bilang nenekku. Jangan-jangan Qiu gagal main saham lagi. Jadi rilis lagu untuk cari uang? Sekarang bahkan netizen tahu, aku hanya rilis lagu baru. Setelah gagal main saham. Hanya aku yang sadar, melodi chorus lagu ini sama persis dengan melodi penyanyi baru Yao Yao. Nona Yao Yao. Jangan-jangan ini Juyu Yao lagi? Bagian chorus ini, kenapa mirip dengan lagu yang sering dinyanyikan ibuku sebelum meninggal? Juyu Yao, bagaimana dia tahu? Jangan-jangan dia punya barang peninggalan ibuku? Tidak bisa, aku harus segera ke keluarga Ju untuk mengambil barang ibuku kembali. Ayah, ada kabar adik. Apa? Ruyu akhirnya ada kabar? Cepat katakan. Orangku menemukan melodi ciptaan adik di internet. Tapi dari 2 penyanyi berbeda. 2 penyanyi? IP address kedua penyanyi itu ada di Jangkeng. Belum lama ini, orangku juga menemukan Jayaka di Jangkeng. Aduh, tunggu apa lagi? Cepat ke Jiangcheng, jemput putri keluarga Xia kita. Ya. Eo. Partitur yang ditemukan di loteng ini. Ternyata efeknya cukup bagus saat dirilis. Sekarang aku harus pikirkan, setelah terlahir kembali, keuntungan apa lagi yang bisa kumanfaatkan. Aha, 2 hari ini di kehidupan sebelumnya, kepala keluarga Xia di Beijing tiba-tiba sakit di Jiangcheng, lalu ada yang menyelamatkannya. Orang itu kemudian menjadi tamu kehormatan keluarga Xia. Asal aku bisa manfaatkan kesempatan ini menjadi penyelamat keluarga Xia. Bahkan Xie Wang tidak bisa menyentuhku. Hello. Baik, kami sedang dalam perjalanan. Ayah, apakah ini kabar dari Ruyu? Ja. Kamu bilang ada kabar terbaru tentang adikku, cepat katakan. Menurut penyelidikan saya, Nyonya Xia Ruyu telah meninggal 10 tahun yang lalu. Hanya tersisa seorang putri, turut berduka. Apa yang kamu katakan? Ya, Ini semua karena aku terlalu keras kepala. Ayah, aku pantas mati. Ayah. Dokter Hu, kamu di mana? Ayahku kena serangan karena terkejut. Cepat datang. Tuan muda, jaga baik-baik ayahmu dulu. Lihat sekeliling apakah ada dokter. Aku segera datang. Baik. Maaf, siapa di antara kalian yang dokter? Tolong selamatkan ayahku. Ayah. Kenapa aku merasa 2 orang ini sangat familiar?
Minggir, jangan menghalangi. Jangan menghalangi. Paman, kondisi orang tua ini sangat kritis. Kebetulan aku membawa dokter keluarga. Kamu minggir dulu. Baik, terima kasih Nona. Berhenti. Apa yang kamu lakukan ini ingin membunuh orang tua ini? Kenapa kamu lagi? Kamu tahu apa? CPR adalah metode penyelamatan umum. Dan juga teknik yang dikuasai semua dokter. Jika itu penyelamatan biasa, maka tindakanmu memang tidak salah. Tapi ini jelas karena emosi yang memicu tekanan darah tinggi, sehingga menyebabkan cardiak kamu, Raden. Apa yang kamu lakukan? CPR biasa sangat mungkin menyebabkan kematian mendadak. Kamu yang dokter atau aku? Masih hijau. Berani melakukan keahlian medisku. Siapa di antara kalian? Yang benar? Ayahku sebentar lagi tidak bisa diselamatkan. Paman, orang di depanmu ini aku kenal. Dia sama sekali tidak pernah belajar ilmu kedokteran. Kamu mau percaya orang yang bicara sembarangan ini? Atau dokter keluarganya? Aku percaya dokter. Tolong selamatkan ayahku. Asal bisa melewati masa kritis, keluarga Jia pasti akan membalas budi. Kesempatan ini memang milikku. Dokter Jia, cepat bantu orang tua ini. Minggir, jangan ganggu aku. Kamu, Aduh Nona, tolong jangan menghambat. Penyelamatan ayahku, Oak. sudahlah. Pasien tidak bersalah. Jangan berdebat dengan mereka. Terima kasih. Berhasil diselamatkan. Fase paling berbahaya sudah terlewati. Nanti bawa ayahmu ke rumah sakit. Terima kasih kalian berdua. Aku akan selalu ingat kebaikan kalian berdua. Kakak, lain kali kalau belum mahir, jangan memalukan diri. Benar, hampir mengganggu penyelamatan pasien. 3, Apa? 2, Kamu mau pura-pura jadi hantu lagi? 1. Ayah. Dokter Jia, bukankah kamu bilang ayahku sudah melewati masa kritis? Kenapa tiba-tiba memburuk? Ini. Dokter Jia, sebenarnya apa yang terjadi? Sial, dia benar-benar hampir tidak bisa bertahan. Kamu jangan-jangan. Gadis kecil ini benar? Jika ingin kakek ini selamat, minggir semua. Paman, aku tahu kamu panik, tapi panik bukan berarti sembarangan cari dokter. Aku sudah panggil dokter darurat. Mereka akan segera datang. Jangan seperti ini. Jika tidak diobati dalam 3 menit, dia pasti mati. Siapa tahu apakah perkataanmu benar atau tidak. Dengan setengah-setengah ilmu pengobatanmu, kalau sampai terjadi sesuatu pada kakek ini, kamu sanggup bertanggung jawab. Kamu, Bagaimana ini? Dokter Hu kok belum datang? Ayah, kenapa aku merasa sangat sedih melihat kakek ini sakit? Sudahlah, anggap saja berbuat baik hari ini. Minggir semua. Kalau ada masalah, aku yang bertanggung jawab. Dokter Jia, cepat hentikan dia. Jangan biarkan dia sembarangan mengobati pasien. Minggir semua. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kalian terluka. Nona, jika kamu benar-benar yakin, Tolong selamatkan kakekku. benar-benar manjur. Jangan-jangan kesempatan ini akan direbut Jusia lagi? Tidak, aku tidak rela. Suruh dia pergi. Pergi sana. Teknik akupuntur ini, jangan-jangan tusuk hantu 13? Ini benar-benar tusuk hantu 13 yang sudah lama hilang. Nona, Master, maukah kamu menerimaku sebagai murid? Dokter Hu, lebih baik kamu periksa kondisi kakek ini dulu. Tenang saja, begitu tusuk hantu 13 digunakan. Meski sudah setengah kaki masuk ke neraka, bisa ditarik kembali. Sungguh ajaib. Awalnya kondisi kakek memburuk, tapi sekarang sudah tenang. Asal merawat jantung dengan baik ke depannya, tidak akan ada masalah besar. Master, kamu.
Hanya dokter setan bertangan hantu legendaris yang menguasai. Tusuk hantu 13 yang sudah lama hilang. Gadis kecil tadi adalah cucu dokter setan bertangan hantu. Siapa yang menyelamatkanku? Si penyelamat baru saja pergi. Kakek, aku yang menyelamatkanmu. Nona, kamu. Ayah, giok ini. Nona, dari mana kamu dapat giok ini? Giok ini kuambil dari loteng. Mungkin peninggalan ibuku. Jangan-jangan ibuku ada hubungan dengan kakek Xia? Ini peninggalan ibuku untukku. Kenapa kamu bertanya tentang ini? Giok ini milik putriku, Ruyu. Nok. Kamu adalah cucu perempuanku. Giok ini memang peninggalan istriku. Xia Ruyu. Ini salahku. Dulu kalau aku tidak begitu keras kepala, Ruyu tidak akan kabur dari rumah dan meninggal di perantauan. Kakek, jangan sedih seperti ini. Arwah ibu di sana pasti tidak ingin melihatmu bersedih seperti ini. Yao, kakek hanya punya kamu sekarang. Kamu. Satu-satunya cucu perempuan keluarga Xia. Siapapun yang berani menyakitimu, keluarga Xia tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Ternyata, keluarga ibu kandungku sangat berpengaruh. Mulai sekarang, aku tidak perlu khawatir lagi. Hidup seperti kehidupan sebelumnya. Kalian. Halo, keluarga. Kami adalah keluarga Ruyu. Baru-baru ini kami baru tahu. Dulu Ruyu menikah dengan keluarga Ju. Kami sengaja datang untuk mencari keluarga. Keluarga, terima kasih sudah merawat Ruyu. Dan cucu perempuan kami, Yao Yao. Maksudmu, Yao Yao adalah cucu perempuanmu? Ruyu adalah putriku. Tentu saja Yao Yao adalah cucu perempuanku. Keluarga, kalian salah. Xia. Xia-xialah cucu perempuan kalian. Ibu, Kamu. ini, ibu, dokter bilang lenganmu baru sembuh, masih butuh istirahat. Aku antar ibu kembali ke kamar. Maaf, kami pamit dulu. Hari sudah mulai malam, Yao Yao. Kakek akan datang lagi besok untuk menemuimu. Jah. Nenek, aku tahu nenek suka kakak. Tapi apa maksud perkataan nenek tadi? Aku kan cucu perempuan asli keluarga Ju. Suehai, sampai sekarang kamu masih tidak mau megang kebenaran. Ini sangat tidak adil untuk Xia. Pernah kamu pikirkan? Tidak adil? Tidak adil dari mana? Ini hutang Xia Ruyu padaku. Sudah seharusnya Ju Xia yang membayarnya. Ayah, nenek, apa maksudnya ini? Nenek akan jujur padamu, kamu dan Xia adalah cucu kandung nenek. Tapi Xia dan ibunya tidak tahu keberadaanmu, jadi sebenarnya tidak ada. Apa yang disebut putri palsu atau asli? Aku hidup begitu sengsara. Karena ayah tidak mengakuiku, tidak membawaku pulang ke keluarga Ju. Tidak. Bukan begitu, aku seharusnya adalah satu-satunya putri asli keluarga Ju. Semua yang dimiliki Ju Xia adalah milikku. Yao Yao, kamu tidak bisa menyalahkan ayah. Saat ayah berpisah dengan ibumu, ayah tidak tahu ibumu tidak menggugurkan anak. Apalagi, ibu Ju Xia sangat keras kepala. Aku tidak berani menemui kalian berdua. Lagi pula, ayah sudah memberimu kompensasi. Sekarang, semua identitas yang dimiliki Ju Xia adalah milikmu. Jangan sentuh aku. Ju Yao, ayah membawamu pulang. Bukan untuk membuatmu hidup dengan sia-sia. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang putri palsu keluarga Ju. Keluarga Ju tidak membutuhkanmu. Aku memukulnya sudah ringan. Reputasi keluarga Ju sekarang hancur. Lebih baik tidak mengakui sampah ini. Kau membawaku kembali ke keluarga Ju bukan untuk membantuku. Kau hanya butuh seorang anak perempuan yang lebih patuh dan lebih mudah dikendalikan daripada Ju Xia. Bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Baik, tidak peduli apa yang kau pikirkan, jika kau tidak mau status sebagai cucu keluarga Xia, silakan kembali ke kawasan kumuhmu. Siapa? Ambil ponsel nyonya dan nenek. Bawa mereka ke atas untuk istirahat.
Suehai, apa yang kau lakukan? Aku adalah ibumu sendiri. Besok aku akan datang lagi. Sudah mengerti? Ayah, aku sudah mengerti. Aku akan patuh pada perintahmu. Menjadi putri asli keluarga Ju yang baik. Ini baru anak perempuan ayah yang baik. Siapa? Bawakan sarapan untuk nyonya besar. Baik. Kebenaran. Ini kebenarannya. Aku harus memberitahu sia-sia tentang kebenaran ini. Tidak, aku harus memberitahu sia-sia. Bu, bagaimana pertimbanganmu? Kebenaran ini. Aku harus memberitahu sia-sia. Kau orang tua, mulutmu masih keras. Sepertinya kau belum cukup kelaparan. Awasi dia baik-baik. Ja, Jika masih tidak mau mengubah ucapan, Jangan beri dia makan. Ju Suehai, bagaimana aku melahirkan? Orang sepertimu. Uang yang didapat dari menerima pesanan baru-baru ini ditambah dengan royalti. 350 juta cukup untuk membeli satu villa. Ajak nenek keluar untuk tinggal bersama. Ada apa dengan sia-sia? Nek, aku sudah dapat uang untuk beli villa. Kapan aku bisa menjemputmu? Tinggal di rumah Ju beberapa hari? Nenek, Sia-sia, nenek baik-baik saja di rumah Ju. Untuk sementara tidak tinggal bersamamu dulu. sia-sia, nenekmu beberapa hari lalu baru keluar dari rumah sakit, dokter bilang harus istirahat di rumah. aku mengerti. Ada apa? Nenek hari ini aneh. Biasanya kalau aku telepon, dia akan mengajakku ngobrol lama. Tapi hari ini hanya bilang satu kalimat. Lalu HP-nya direbut Ju Suehai. Kau bilang, nenek mungkin dikendalikan? Mungkin saja aku harus pergi ke rumah Ju untuk melihat. Nona, Sia-sia, kenapa kau datang? Bawa uangnya juga. Nenek mana? Aku mau lihat nenek. Nenekmu sedang istirahat, tidak nyaman. Tidak apa. Aku hanya mau naik ke atas lihat nenek sebentar. Aku yakin sia-sia anak yang baik, tidak akan ganggu nenek. Nenek, Kamu ini tidak bisa lebih mengerti? Aku sudah suruh orang jaga nenekmu. Biar nenekmu istirahat dengan tenang. Kau malah sengaja datang dan membangunkannya. apa nenek hanya tertidur? Ayo pergi. Apa ayah bisa bohong padamu? Nenek. Nenek, kenapa denganmu? Nenek, bangun, nenek. Panggil dokter. Ju Suehai, apa yang terjadi? Nenekku kenapa? Aku tahu apa? Pagi tadi baik-baik saja. Cepat. Bagaimana kondisi nenekku? Nenek jatuh dari ketinggian, jadi vegetatif. Ju Suehai, beri aku penjelasan. Usianya sudah tua, tidak sengaja terjatuh. Aku bisa apa? Menyembunyikan darimu hanya agar kau tidak khawatir. Ju Suehai dasar binatang. Nenekku selalu sehat, kenapa baru saja aku datang menemuinya? Langsung terjadi musibah? Itu kecelakaan. Dia bukan hanya nenekmu, tapi juga ibuku. Kau tidak perlu menuduhku sejahat itu. kakak, apa yang mau kau lakukan pada ayah? Bos Ju adalah menantu keluarga kami, berani-beraninya kau. Sing Tujia, lihat dulu kemampuanmu. Urusan keluargaku, apa urusanmu? Penggawal,
Keluarga Xie di utara kota memang hebat, tapi keluarga Xie juga bukan lemah. Ayah jangan dulu marah, Nona ini. Sepertinya yang menyelamatkanmu 2 hari lalu. Bukannya jauh-jauh ya? Cat? Waktu itu aku yang pertama menemukan masalahnya. Tahu-tahu kalian begitu banyak urusan. Seharusnya aku tidak usah turun tangan. Gadis ini cantik, hatinya juga tidak jahat. Tapi terlalu tidak tahu sopan santun. Namun, kau sudah menyelamatkanku. Aku akan berterima kasih. Di hadapan keluarga Xia, kau tidak boleh menyentuh keluarga cucu perempuanku. Baik. Hari ini aku tidak akan sentuh Ju Suihai. Tapi hari ini nenek pasti ku bawa pergi. Kakak, untuk apa seperti ini? Nenek juga bukan nenek kandungmu. Kalian berdua tidak ada hubungan darah, apa urusanmu? Kau bahkan kalau ku bawa dia pergi, bisa apa? Nenek sekarang sudah jadi vegetatif. Bisa sadar atau tidak masih belum tentu. Ini urusanku. Pengawal, bawa nenek pergi. Ayah, biarkan dia pergi. Nenek pasti tidak mungkin pulih. Aku lihat saja, apa gunanya dia bawa orang pergi. Ayah, kurasa sifat Yao Yao yang arogan dan dingin. Tidak mirip adik kecil. Mungkin kurang didik baik. Ajarin saja nanti bisa. Mungkin. Jangan sampai ku tahu kau yang celakai nenek, kalau tidak, akan kubuat kau hidup lebih susah dari mati. Menantu, urus dulu urusan keluarga kalian sendiri. Kalau ada apa-apa, panggil kami. Ayo pergi. Aku sudah tahu Jusia adalah serigala yang tak bisa dijinakkan. Keluarga Ju tidak bisa mengandalkannya lagi. Kita harus kuat sendiri baru bisa. Yao Yao, luangkan waktu untuk janjian dengan bos lu dari grup Xinghe sekarang. Kita bisa bernegosiasi lagi dengan mereka untuk kerjasama. Mengapa grup Xinghe harus berinvestasi pada keluarga Ju yang sudah menyinggung kami? HMPH hanya karena sekarang kita punya hubungan keluarga dengan keluarga Xia. Apalagi, aku tahu Jusia yang menyinggung Anda. Tapi sekarang Jusia sudah memutuskan hubungan dengan kami. Hahaha. Dibilang bodoh tidak percaya, sampai sekarang masih tidak mengerti siapa yang sebenarnya membantu keluarga Ju. Sampai saat ini, aku tidak akan menyembunyikan lagi alasan keluarga Ju bisa sekuat sekarang. Semua karena bos kami. Kalau tidak, dengan kemampuanmu. Suk Suai Si Pembos. Keluarga Ju sudah lama bangkrut. Apa maksudmu? Keluarga Ju tidak pernah bergantung pada orang lain. Siapa bosmu? Bosnya adalah aku. Sudah kubilang, semua yang dimiliki keluarga Ju adalah pemberianku. Jika aku mau, aku bisa menariknya kembali. Bagaimana mungkin? Bos lu mau berinvestasi di keluarga Ju. Bukankah karena aku membantunya? Aku tidak menyangka kamu sebodoh ini. Di dunia bisnis, siapa yang mau berinvestasi tanpa memikirkan keuntungan? Hanya karena sedikit bantuan? Apalagi, aku yang sudah berusia 50 tahun lebih. Dibawa keliling sekolah 5-6 kali olehmu, sampai kaki melepuh. Tidak memarahimu sudah baik. Bagaimana mungkin? Maksudmu, semua yang dimiliki keluarga Ju adalah berkat Jusia? Tanpa dia, keluarga Ju bukan apa-apa. Kesimpulan yang bagus. Benar begitu. Lalu, tanpa Jusia, statusku sebagai putri sejati keluarga Ju berarti apa? Berarti kamu shock shutsi. Status yang tidak ada gunanya. Hanya kamu yang menganggapnya berharga. Hahaha. Aku pikir Jusia beruntung karena dia adalah putri sejati keluarga Ju. Ternyata, selama ini aku salah membenci orang. Sedarlah. Dulu keluarga Ju mengandalkan Jusia. Tapi sekarang ada keluarga Xia yang melindungi. Siapa yang menang belum tentu. Keluarga Xia. Hahaha.
Jusia, sehebat apapun kamu, nasibku lebih baik, kamu tidak tahu kan? Para pembantu di rumah bilang, kamu lebih mirip dengan almarhumah ibuku, tapi apa gunanya? Cucu perempuan satu-satunya keluarga Xia tetap aku, hahaha. Apa yang kamu omongin? Ayo pergi. Nenek, aku pasti akan membuatmu sembuh. Kebenaran ini. Aku harus memberitahu Xia. Ibu, sudah larut, mau kemana? Aku cuma mau jalan-jalan sebentar. Sudah larut, nanti kedinginan bagaimana? Jangan ikut campur, aku harus pergi hari ini. Kamu tidak mau diam di rumah, malah lari-lari. Memaksaku mengambil tindakan ekstrim. Ju Suihai ternyata dalang di balik nenek. Jatuh sampai jadi vegetatif, aku akan membunuhnya. Sia-sia, rahasia yang nenek tahu berkaitan denganmu. Kalau kamu bertindak tanpa berpikir, tujuan Ju Suihai akan tercapai. Aku tidak bisa menerima ini. Email ini jelas dikirim oleh keluarga Ju. Bersabarlah, tidak lama lagi dia akan muncul lagi. Jika ada sesuatu yang berkaitan denganku. Waktu itu, setelah Ju Yuyao terprovokasi, dia mengatakan banyak hal aneh. Ju Suihai waktu itu sangat misterius. Hahaha. Jusia, sehebat apapun kamu, nasibku lebih baik, kamu tidak tahu kan? Para pembantu di rumah bilang, kamu dan almarhumah ibuku lebih mirip, tapi apa gunanya? Cucu perempuan satu-satunya keluarga Xia tetap aku, hahaha. Apa yang kamu omongin? Ayo pergi. Keluarga Xia. Aku sudah lama merasa aneh. Keluarga Ju bilang kamu anak angkat palsu. Tapi wajahmu dan Ju Suihai ada kemiripan setelah bertemu keluarga Xia. Kamu lebih mirip dengan mereka. Kalau saudara seayah lain ibu, semua masuk akal. Aku akan menemui keluarga Xia, tes DNA, tidak hanya itu. Sekarang aku curiga, ibumu meninggal ada sebab lain. Ju Suihai, bahkan nenek pun tega menyakitinya. Ju Suihai si brengsek ini. Sia-sia ada di sini? Sia-sia, paman mohon padamu. Bicaralah dengan kakekmu. Sia-sia, maafkan paman. Ini semua karena kakekmu terlalu bodoh. Aku tahu Sia-sia tidak akan memaafkanku. Kakekmu hanya terlalu khawatir, tapi hatinya tidak jahat. Sebelum kamu datang, dia sudah memindahkan 50% saham grup Xia. Keskivi kon namamu. Tinggal tanda tanganmu saja. Dia sepertinya benar-benar berbeda dengan Ju Kuanhai. Aku tidak butuh saham kalian, aku hanya ingin bertanya. Selama bertahun-tahun ini, apakah kalian tidak pernah mencari ibuku di Jiangcheng? Dulu semua salahku, tidak menyetujui ibumu pacaran. Dengan pria miskin yang bahkan belum pernah kutemui. Aku mengurungnya di rumah, lalu dia kabur. Aku marah dan bilang tidak ingin melihatnya lagi. Dia juga sengaja menyembunyikan keberadaannya. Tak disangka, setelah mengetahui rumah adikku, orang-orangku menelusuri jejaknya, menemukan pria yang dulu diajaknya kabur. Adalah Ju Suihai. Sekarang, orang-orangku sedang menyelidiki apakah kematian adikku ada campur tangan Ju Suihai. Apapun hasilnya, keberadaan Ju Yuyao sudah membuktikan Ju Suihai tidak layak dijadikan pendamping hidup ibuku. Kami sudah menemukan beberapa petunjuk Tentang kebenaran masa lalu. Cepat katakan, Nona Xia dulu.
meninggal karena keracunan kronis. Seandainya dulu aku lebih tegas, biarlah dia membenciku. Daripada menikah dengan makhluk jahat itu. Menurut penyelidikanku, dulu keluarga Ju bisa mendirikan perusahaan. Berkat Nona Xia yang menjual perhiasannya. Dan bekerja keras mencari klien. Tapi Ju Suihai di luar. Disebut-sebut hidup dari wanita, membuatnya kesal sampai selingkuh. Bahkan memberi racun perlahan pada Nona Xia. Aku akan membunuhnya. Sia-sia tenang, sekarang zaman hukum. Paman juga membencinya, percayalah, paman akan membuatnya menderita. Tenang, aku akan menemanimu. Kalian mau apa? Atas dasar apa menangkapku? Kami mencurigai Anda terlibat pembunuhan berencana. Silakan ikut kami, dasar. Anakku begitu baik padamu, mengapa kau tega menyakitinya? Ayah, ini fitnah. Pasti ada yang menjebakku. Kau dituduh melakukan pembunuhan sengaja terhadap istrimu Xia Ruyu. Itu lakukan ayah saja. Ibimu Chen Fengxia. Kami sekarang punya bukti dan saksi. Saksi. Bagaimana mungkin? Aku adalah saksinya. Ayah, aku adalah saksinya. Yu Yao, kau hila? Ayah tidak cukup baik padamu? Kenapa kau ingin mencelakanku? Kau ingin tahu kenapa? Akan kuberitahu. Provinsi. Karena kau telah menghancurkan hidupku, aku membencimu. Jika bukan karena aku membawamu ke keluarga Ju, bagaimana mungkin kau bisa hidup? Sebagai putri bangsawan. Hahaha, kau membawaku? Selama ini kupikir Jusia yang merebut hidupku. Kau selalu tahu keberadaanku, kau melahirkanku. Tapi tidak bertanggung jawab padaku, kau membuatku terlunta-lunta. Menderita ejekan, aku membencimu. Aku dan kamu. Pada akhirnya berbeda. Jika kau berpikir untuk mengandalkan dirimu sendiri, bukan keluarga Ju, kau juga bisa hidup dengan indah. Sudah terlambat, kuharap di kehidupan selanjutnya bisa sadar lebih awal. Tidak baik, dia minum racun. Minggir. Zhu Xiao. Kenapa kau menyelamatkanku? Padahal aku sudah menjebakmu berkali-kali. Mengakui kesalahan dan memperbaiki diri adalah hal yang mulia. Zhu Xiao. Maafkan aku. Simpan permintaan maafmu untuk nanti. Silakan duduk, silakan duduk. Sia-sia, kapan bisa memberi orang tua sepertiku? Cucu bayang? Belum menikah resmi kok. Akhirnya ingat untuk memberiku status resmi. Menurutku, lebih baik hari ini daripada menunggu hari lain. Nenek,